Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Barakah dengan NIM 2110842024. Sebelumnya, yang terhormat, pembimbing pertama, Ibu Rozalia Ismana SIP MSI, dan pembimbing kedua, Bapak Ilham Aldelano Azre SIP MA. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Yang menjadi latar belakang penelitian saya yaitu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menekankan nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks ini, pengadilan agama berperan penting dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat. Juga dituntut memberikan layanan yang transparan dan mudah diakses. Sebelumnya, administrasi perkara dilakukan secara manual, menyebabkan masalah seperti proses administrasi yang lambat, risiko kesalahan pencatatan, serta sulitnya pelacakan berkas, dan juga minim transparansi dan akuntabilitas. Dalam mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menerapkan sistem informasi penelusuran perkara secara nasional sejak 2016 sampai 2017 yang merupakan aplikasi berbasis web untuk menelusuri informasi perkara secara cepat, akurat, dan transparan. Dengan tujuan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mendukung reformasi birokrasi peradilan. Fenomena dalam penelitian saya yaitu beban kerja yang tinggi di Pengadilan Agama Padang kelas 1A, mencakup wilayah Kota Padang serta Kepulauan Mentawai dengan 21 kecamatan, yang termasuk pengadilan dengan beban perkara tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2024, total perceraian di Sumatera Barat dengan 8.152 kasus, dengan Kota Padang dengan kasus tertinggi. Data Pengadilan Agama Padang dari tahun 2020 sampai 2024, rata-rata perkara per tahun didominasi cerai gugat dan cerai talak. Input data SIP tidak real-time. Operator SIPP merangkap pekerjaan lain. Data perkara sering terlambat diinput sehingga menghambat transparansi. Pengelolaan SIP yang masih ditangani oleh sedikit petugas atau SDM-nya yang terbatas. Rendahnya pemanfaatan SIPP oleh masyarakat. Banyak pihak berperkara lebih memilih bertanya langsung, serta literasi digital dan sosialisasi SIPP ini masih rendah. Selanjutnya ada kendala teknologi dan infrastruktur seperti internet yang lambat, komputer terbatas, integrasi dengan aplikasi lain kurang optimal, menghambat pembaruan data dan akses informasi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu permasalahan utamanya bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perkara, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, serta rendahnya pemanfaatan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SIPP di Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas sistem,
serta menilai sejauh mana penerapan SIPP mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Manfaat penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam kajian administrasi publik, terutama mengenai efektivitas pelayanan berbasis digital di lembaga pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Padang kelas 1A untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi penerapan SIPP agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori efektivitas oleh Campbell. Efektivitas suatu program dapat dicapai melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Campbell menjelaskan bahwa terdapat 5 variabel utama yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas, yaitu yang pertama keberhasilan program, kedua keberhasilan sasaran, ketiga kepuasan terhadap program, keempat tingkat output dan input, kelima pencapaian secara menyeluruh. Skema pemikirannya yang pertama didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SKKMA tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Peradilan. Pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai bentuk keterbukaan informasi. Selanjutnya, efektivitas penerapan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP di Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Selanjutnya yaitu teori efektivitas program oleh Campbell GP dengan 5 indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Definisi konsep yang pertama yaitu efektivitas program merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Campbell menilai efektivitas dari keberhasilan program, pencapaian sasaran, tingkat kepuasan terhadap program, keseimbangan antara input dan output, serta pencapaian tujuan secara keseluruhan. Selanjutnya itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pengelolaan administrasi perkara. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik yang merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan transparan dari lembaga publik sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan partisipatif. Metode penelitian ini dalam penelitian ini yang pertama pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen utama atau instrumen kunci, dan proses penelitian dari persiapan penelitian, pengajuan izin penelitian, pemilihan informan, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, sampai penarikan kesimpulan. Unit analisis yaitu lembaga atau organisasi, yaitu Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Teknik analisis data, pengumpulan data, pengelompokan dan analisis data, sampai penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini Pengadilan Agama Padang kelas 1A yang berlokasi di Jalan Durian Tarung nomor 1 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Puranji, Kota Padang dengan kode pos 25152. Hasil penelitian yang pertama ada keberhasilan program.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPP telah berjalan dengan baik dan digunakan secara menyeluruh dalam proses administrasi perkara. Aparatur pengendalian telah mampu mengoperasikan sistem dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, pembagian tugas dalam pengelolaan SIPP juga telah terstruktur, sehingga mendukung kelancaran dan pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa program SIPP telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran. SIPP telah mampu menyediakan informasi perkara secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pemanfaatan SIPP oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan sistem secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan dengan baik, pencapaian sasaran program belum maksimal. Selanjutnya itu kepuasan terhadap program. SIPP memberikan dampak positif bagi pengguna, terutama dalam hal kemudahan akses informasi dan efisiensi waktu. Hakim serta kuasa hukum yang telah menggunakan SIPP merasa terbantu karena dapat memperoleh informasi perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun demikian, tingkat kepuasan terhadap program belum merata karena masih terdapatnya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem serta kurangnya sosialisasi terkait penggunaan SIPP. Selanjutnya yaitu tingkat input dan output. Dari sisi input dan output, pelaksanaan SIPP didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Output yang dihasilkan juga menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi yang ditandai dengan tidak adanya perbedaan antara data pada SPP dan laporan manual. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa beban kerja petugas yang cukup tinggi sehingga berpotensi mempengaruhi kecepatan pembaruan data. Selanjutnya yaitu pencapaian tujuan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penerapan SIPP telah mampu mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan perkara di Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Hal ini didukung oleh adanya penerapan standar operasional, prosedur, serta pengawasan yang berjalan dengan baik. Namun pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemanfaatan oleh masyarakat. Kesimpulan pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan efektivitas sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP di Pengadilan Agama Padang kelas 1A belum sepenuhnya optimal. SIPP telah berjalan dengan baik dan mendukung kinerja internal pengadilan, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Dari sisi kepuasan, aparatur pengadilan merasa terbantu dengan adanya SIPP, sedangkan masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal. Selain itu, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti tidak adanya petugas khusus serta gangguan teknis yang mempengaruhi akses sistem. Dengan demikian, SIPP dinilai efektif secara internal, namun belum optimal dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Saran dalam penelitian ini yang pertama meningkatkan sosialisasi pengguna SIPP melalui media sosial, website, dan pelayanan langsung. Yang kedua, menunjuk petugas atau admin khusus untuk mengelola dan pembaruan data SIPP. Yang ketiga, meningkatkan dan memelihara sarana pendukung, terutama jaringan dan server. Yang keempat, memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengakses SIPP secara mandiri. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ICPP untuk meningkatkan kualitas layanan. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.